Ustadz Siswandi Safari hafizahullahu ta'ala. Al-Ustadz Siswandi Safari LC SPD. Al-Mukarramun Jami'ul Mukhtabirun Minal Mudarrisin hafizahullahu ta'ala jami'an. Yang kami hormati tim penguji dan Dewan Panitia. Al-Mukarramun Minal Hadirin wal Hadirat hafizahullahu ta'ala jami'an. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali, orang tua, calon santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحن كرئيس الجلسة سنقرأ عليكم سلسلة البرنامج في هذه المناسبة. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memandu acara pembukaan seleksi penerimaan peserta didik baru 2022. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa. Al-Barnamij al-awwal wa huwa al-iftitah min ra'is al-barnamij. Selanjutnya rangkaian acara yang akan kami bacakan. Acara pertama yakni pembukaan oleh pembawa acara. Kami himbau kepada seluruh hadirin untuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamij al-Tsani. Acara selanjutnya Wa huwa qira'atul Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran Min al-akh Muhammad Imran Rashidi. Yang akan dibawakan oleh Al-Akh Muhammad Imran Rashidi. Kepada Al-Akh kami persilahkan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى
أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنة يوم القيامة. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan sebagai pemberat amalan kita semua di hari kiamat. ننتقل إلى برنامج التالي وهو الكليمات من رئيس اللجان. Selanjutnya, laporan ketua panitia sekaligus sambutan فضيلة الأستاذ محمد عسري حفظه الله تعالى. yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Asri. Namun sebelum itu kami himbau kepada seluruh peserta forum agar memakai nama sesuai format yang telah disediakan, yakni nomor peserta, kemudian nama peserta. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada Al-Ustadz Muhammad Asri. Pada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan kepada Al-Ah Muhammad Imran Rashidin. Begitu pula sebelumnya Al-Ah Muhammad Rizki Al-Fahrisi yang telah memandu acara bersama dengan Al-Ah Muhammad Naufal Ashari. Ketiganya ini santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan sekarang telah berada di kelas 12. Masya Allah. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Asy-Syatibi Wahdah Islamiyah Goa. Yang kami hormati pula para penguji dalam seleksi PPDB ini, kepada seluruh panitia yang bertugas selama penerimaan peserta didik baru tahun 2022 ini, kepada seluruh orang tua calon santri yang kami hormati pula. Alhamdulillah semua telah bergabung di tempat bersama kita di Zoom ini, dan tentunya juga kepada para calon santri, Masya Allah, yang kita banggakan semua. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu di ruang virtual. Tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk suatu kegiatan seleksi daripada penerimaan peserta baru atau peserta didik baru untuk tahun 2022-2023. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan seleksi penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2022-2023. Yang pertama, mudah-mudahan sudah tampil di layar masing-masing. Kami sengaja untuk menampilkan kembali jadwal-jadwal ini. Ini adalah jadwal-jadwal terkait dengan jadwal-jadwal kita proses seleksi PDD ini. Dan sekarang kita masuk di tahap yang kedua atau tahap seleksi. Kemudian ini banyak yang tanyakan ini dengan berapa jumlah santri yang akan diterima untuk PPDB tahun 2022 ini. Sebenarnya sejak awal pendaftaran kita buka, rencana kita untuk membuka SMP itu 2 rombel, kemudian SMA 3 rombel. Hanya saja di perjalanan ternyata dari pertimbangan kekasan yang mungkin belum bisa merampungkan beberapa fasilitas di pondok, mulai dari asrama hingga RKB, ruang kelas baru, sampai bulan Juli mendatang. Akhirnya khusus kuota untuk SMA ini diubah. Jadi tetap kembali ke 2 rombel sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, adapun SMP tetap 2 rombel. Jadi ini jumlah yang akan diterima maksimal
ya tentunya maksimal. Untuk SMP 54 orang, untuk 2 rombel, SMA ada 72 orang, ini 2 rombel. Jadi total santri yang akan diterima, yang sebelumnya itu 162, berubah menjadi 126. Kita melihat grafik daripada peserta didik yang telah mendaftarkan dirinya. Ya, pendaftar yang masuk hingga saat ini 153 orang, ada 153 pendaftar, terdiri dari 82 untuk SMA dan 71 orang untuk SMP. Totalnya 153 orang. Ini kalau kita melihat berdasarkan asal peserta didik, Masya Allah. Ya, ini kita bisa menyaksikan asal peserta didik yang paling tinggi di sini ada tetap dari Makassar. Ini yang terdekat dari Kabupaten Goa. Ada sampai 50 orang pendaftar dari Makassar. Di Goa ada 17 orang. Kemudian yang sangat menggembirakan juga ini, subhanallah, ini dari Mamuju akan menempati peringkat ketiga di pendaftar kita kali ini. Ada 15 orang dari Mamuju menempati peringkat ketiga terbanyak ya untuk pendaftar tahun ini. Kalau kita melihat berdasarkan provinsi, ini tetap dominasi di Sulawesi Selatan. Dan yang memang ini lagi-lagi membanggakan ini dari Sulawesi Barat, Masya Allah, posisi kedua. Posisi kedua untuk pendaftar kita dari Sulawesi Barat ada 19 orang. Kemudian provinsi-provinsi yang lainnya, Masya Allah, ada yang mewakili Kalimantan, ada Kalimantan Utara, ada dari Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur. Kemudian dari Pulau Jawa, Masya Allah, ada juga dari Bangkalan di sana. Bangkalan Madura di Jawa Timur ada 1 orang. Dari Papua ada 2 orang. Di Pulau Sulawesi sendiri ada dari Gorontalo, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan sendiri. Masih minus ini dari Sulawesi Utara. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan juga beberapa santri-santri yang berasal dari Sulawesi Utara. Insya Allah. Orang tua calon santri yang kami muliakan, alhamdulillah untuk tes ya yang akan kita lewati selanjutnya, kita akan masuk sekarang di penjelasan terkait dengan tes. Jenis tes yang akan dilalui oleh peserta didik, kita melihat di sini ada 3 macam. Pertama, tes tulis, ini dikhususkan untuk calon peserta didik baik untuk tingkat SMP maupun SMA. Nanti tes tulis ini akan kita kirimkan linknya setelah kita selesai dari pembukaan ini, insya Allah, dan akan dikerjakan oleh setiap calon santri yang bersangkutan dari tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah selesai tes tulis, ada istirahat, itu cukup sekitar 5 menit, 5-10 menit, ada istirahat sedikit, kemudian masuk tes wawancara. Yang tes wawancara ini sudah masuk berdasarkan kelompok masing-masing, dan mudah-mudahan semua calon peserta didik telah bergabung di grupnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Khusus untuk tes wawancara ini, di sini melibatkan calon peserta didik sendiri dan orang tua atau walinya masing-masing. Nah, di sini mungkin ada hal yang unik, di mana calon santri bisa saja berdomisili atau bertempat tinggal yang berbeda dengan orang tua atau walinya. Pada saat ini maka semuanya harus tetap mendapat kesempatan untuk wawancara, baik orang tuanya sendiri maupun calon santri yang bersangkutan. Insya Allah. Ini tentunya nanti akan dikoordinasikan di grupnya masing-masing. Setiap grup sudah ada pendamping dari panitia untuk mengarahkan antara calon peserta dengan para penguji masing-masing. Ini tes yang kedua. Kemudian tes yang ketiga yang akan kita lewati, atau sebelumnya, tes pertama dan tes kedua ini, tes tulis dan tes wawancara akan selesai hari ini, insya Allah, sebelum waktu asar masuk. Kemudian besoknya, fokus untuk tes Al-Quran. Untuk tes Al-Quran ini ada 2 macam. Yang pertama ada bacaan dan yang kedua ada hafalan. Para orang tua calon santri yang kami muliakan dan tim penguji yang telah bergabung juga bersama kita di kesempatan ini. Kita melihat matris acaranya, ini manual acara kita. Yang perlu saya sampaikan di sini, yang pembukaan sudah kita lewati sekarang, sementara dijalani. Sebentar, setelah kegiatan ini ditutup,
Jadi setelah kegiatan pembukaan ini ditutup, maka setiap peserta didik atau setiap peserta di sini pasti akan keluar dari Zoom masing-masing. Itu kemudian di grup utama kita akan bagikan link untuk tes tulis. Ya, tes tulis, walaupun saya sering bahasakan ini tes klik, ujian klik, karena agak mudah. Tinggal mengklik-klik saja, tanpa menulis, diklik saja. Kita siapkan waktu 1 jam kurang 10 menit, insya Allah. Dan ini bisa dijawab semua, insya Allah. Jumlah soal untuk SMP ada 30 soal, dan untuk SMA ada 50 soal. Semua berbentuk pilihan ganda. Jadi jawabannya sudah disiapkan, Masya Allah. Tinggal dipilih yang mana yang paling tepat. Setelah itu, sebelum masuk waktu duhur, Alhamdulillah ada kesempatan yang disiapkan untuk tes wawancara. Ini yang tentunya nanti dikomunikasikan dengan pendampingnya masing-masing. Untuk tes yang kedua dan tes yang ketiga ini, wawancara dan Al-Quran, ini kita menggunakan aplikasi atau WA. Ya, dan tentunya kita mengharapkan ini semua nanti menggunakan video call, karena bisa saling menatap ya antara penguji dengan yang diuji, baik untuk wawancara maupun pada tes Al-Quran. Ini terkait dengan apa-apa yang akan kita sebelum kami ini juga ajang silaturahmi bagi kita semua. Para calon santri yang sempat bergabung pada kesempatan ini, silahkan saling menatap layar masing-masing. Bagi yang mengaktifkan videonya bisa melihat. Ini mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertemu di pondok. Masya Allah, ini adalah orang-orang yang pernah saya dapat dulu di layar, ketemu di layar. 4 bulan kemudian, mudah-mudahan bisa bertemu di pondok kita tercinta ini, insya Allah. Sebelum mengakhiri, ini seyogyanya kegiatan kita ini, pembukaan ini dibuka langsung oleh Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Ash-Shatibi Wahda Islamiyah Goa. Namun qadarullah ada pertimbangan khusus, beliau mengamanahkan kepada ketua panitia langsung untuk membuka kegiatan kita ini. Maka dengan kami mengajak kepada seluruh peserta, hadirin dan hadirat, para orang tua calon santri yang kami muliakan, dan juga para calon santri yang kami banggakan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Selanjutnya kita persilakan kembali kepada MC. Nanti juga sebelum kegiatan ini tutup, ada kesempatan untuk tanya jawab beberapa menit, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullah an yaj'alaha Terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang diberikan. وهو السؤال والجواب نفتح المجال للسؤال من جميع المستمعين. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Kami himbau kepada seluruh yang ingin bertanya, mungkin bisa dinyalakan mic. Kami berikan Ustaz pada beliau. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kami berbicara pada kesempatan ini, dan pada kesempatan ini selaku ketua panitia kita memberikan kesempatan kepada setiap orang tua calon santri dan mungkin juga calon santri yang ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada kesempatan ini yang memang sangat penting, boleh untuk raise hand untuk memberikan pertanyaan, dan mungkin bisa juga menggunakan room chat ya untuk kalau ada pertanyaan. Di sini saya melihat ini room chat kita masih kosong. Kalau ada hal-hal yang ini ditanyakan, boleh. Ini kita kasih kesempatan memang sebelum kita keluar dari atau sebelum kegiatan pembukaan ini ditutup.
Jadi sekarang ini, alhamdulillah, sambil menunggu ketika ada yang ingin bertanya, alhamdulillah sekarang sementara berlangsung pengabsenan dari panitia. Jadi akan diabsen setiap calon peserta di kegiatan pembukaan ini. Jadi mohon kalau ada yang belum mengganti sesuai format yang kita tentukan, silakan untuk diganti menggunakan nomor peserta dengan nama lengkap masing-masing. Inilah yang akan digunakan sebagai pedoman dari panitia untuk mengabsen siapa-siapa peserta kita yang bergabung di kegiatan pembukaan kita ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, nomor peserta Ananda dan namanya. Baik Pak Ustadz. Nomor peserta 100. Tanya 118. Nama Muhammad Hisham PKD. Masya Allah. Kabupaten Toli-Toli. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, Muhammad Hisham sekarang kan berada di Pondok Pesantren SMP, tingkat SMP. Sekarang untuk melakukan wawancara, tes wawancara, orang tua juga aktif di situ untuk mengikuti wawancara itu atau seperti apa Pak Ustaz? Karena Ananda Muhammad Hisham ada di pondok pesantren dan sampai sekarang belum bisa saya hubungi terkait dengan masalah tes ini, Ustaz. Dari pihak pondok ini sudah mengabarkan ke Ananda Muhammad Hisham bahwa hari ini akan ada tes, begitu Pak Ustaz. Baik, cukup Pak. Baik, jadi langsung saya jawab pertanyaan ini. Masya Allah, syukran atas pertanyaannya. Ini dari ayahanda dari Muhammad Hashim. Alhamdulillah, ini mewakili semua. Mewakili semua calon peserta. Ya, Muhammad Hisham. Mewakili semua calon peserta dari yang pesantren Tahfizul Quran Imam Ash-Shatibi yang ingin lanjut ke SMA. Jadi khusus santri kita yang telah berada di pondok sekarang, alhamdulillah mereka sekarang ini sedang menyaksikan, nonton bareng, menyaksikan kita bersama. Jadi mereka sedang ikut juga bersama kita di Zoom ini. Kemudian terkait ujiannya nanti, khusus mereka yang di pondok ini, kita untuk ujian tulisnya maka mereka akan ujian offline di sini. Alhamdulillah sudah difasilitasi. Kemudian untuk wawancara nanti tentunya nanti tetap berkomunikasi dengan pendamping masing-masing, tetap memprioritaskan nomor urut yang pertama. Ya, nomor urut yang teratas. Ketika orang tuanya sudah bersama dengan pengujinya, maka akan dipanggil ananda yang bersangkutan oleh pengujinya masing-masing. Demikian Pak. Dan ini mewakili semua. Ada 23 orang sekarang santri kita di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Ash-Shatibi dari tingkat SMP yang akan melanjutkan ke tingkat SMA. Pertanyaan terkait ini mewakili semua yang sekarang yang sudah di pondok kita di sini terkait pelaksanaan tes khususnya wawancara. Adapun Al-Quran kan tidak melibatkan orang tua, maka lebih gampang lagi tinggal penguji dengan ananda yang bersangkutan. Demikian. Silakan yang lain Pak, jika ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kita ini sampai jam 10:05 waktu kita di sini, insya Allah masih ada kesempatan 15 menit. Ada room chat juga bisa dimanfaatkan. Ketika tidak ingin bertanya langsung, bisa ditulis. Oh ya, ini ada dari siapa nih yang 006 007? Bisa nih? Iya. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, selamat
Pagi Ustaz, ini dari salah Ya. satu orang tua siswa dari Kabupaten Bantai dengan nomor peserta 088 atas nama Aska Asam Ramadan. Jadi, ya halo. Halo. Iya, dilanjut Pak. Iya. Jadi ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, di sini ada 3 tahapan untuk tesnya, yaitu tertulis, wawancara, dan Al-Quran. Jadi untuk saya mau tanyakan di sini, ini kan sudah jelas untuk tertulisnya dan wawancaranya. Yang untuk tes pembacaan Al-Qurannya atau hafalannya. Tadi dikatakan mungkin untuk hafalan dan bacaan Al-Qurannya mungkin untuk hari besok ya, kalau enggak salah dengar besok, tadi. Iya. Bagaimana untuk bisa mengetahui dari pembagian untuk kita bisa berkomunikasi sama pendamping atau yang akan menguji penanda tersebut? Kenapa Pak? Ya. Lalu pertanyaan kami di sini Pak Ustadz. Iya. Tadi kan dikatakan untuk hari ini difokuskan untuk tes tertulis dan Wawancara. Iya. wawancara. Iya. Untuk hafalan Al-Qurannya atau pembacaan surat-surat pendeknya untuk besok ya, kalau tidak salah. Tadi Iya, disampaikan. besok. Iya. Saya cuma tidak bisa untuk hari ini difokuskan untuk 3 tes supaya bisa difokuskan di hari ini untuk semua tesnya itu. Masya Allah. Itu bagus juga Ustaz. Iya, baik. Mohon maaf ya, jadi gini kita sudah mengatur jadwalnya. Ya. Ini saya ya, jadi untuk pengubahan tidak bisa lagi kita ubah. Jadi silakan diperhatikan matris acaranya. Saya kira tadi yang ingin ditanyakan apa ini hafalannya nanti. Ya, jadi terkait hafalannya nanti bahan bacaan atau hafalan nanti akan di-share panitia setelah selesai semua proses wawancara. Karena ini memang tes Al-Quran. Ini tes Al-Quran, jadi tujuan dari tes ini untuk mengetahui kemampuan menghafal dari calon santri yang bersangkutan. Beberapa hari yang lalu kadang ada yang meminta, Ustadz kapan ini bisa diketahui atau surah apa nanti yang akan dibaca, yang akan dihafal. Jadi memang ini rahasia. Jadi ketika disampaikan dari awal, ada yang sudah memulai untuk menghafal. Jadi materi hafalan di grup masing-masing surah baik yang akan dihafalkan oleh calon santri maupun yang akan dibacakan nanti. Jadi setelah disampaikan, inilah waktunya untuk menghafal. Silahkan dimanfaatkan waktunya untuk menghafal dan mulai besok pagi kemudian penyetorannya. Jadi seperti itu. Jadi memang belum disampaikan dari sekarang karena ini memang tujuannya untuk menguji kemampuan peserta, dan surah yang dipilih memang dipastikan insya Allah belum ada dari calon peserta yang menghafal daripada surah tersebut. Jadi nanti kita akan melihat berapa baris dari berapa capaian yang ia hafal, 1 baris, 2 baris, dan seterusnya. Demikian. Iya. Makasih banyak Ustaz. Iya. Informasi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen ini masih muncul, ini ada 16 sampai 16.10 di situ, nanti sekitar ini untuk pengumuman ya, pengumuman tugas bacaan dan hafalan insyaallah. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Room chat kita ini masih kosong. Bisa kalau enggak mau bertanya langsung bisa disampaikan di room chat. Kita akan tutup ini pas insyaallah sebentar ya, jam 10 lewat sedikit. Setelah itu akan dikirimkan link untuk ujian tulisnya, baik untuk SMP maupun SMA. Saya perlu sampaikan, jangan sampai salah masuk link, ya, karena ada SMP, ada SMA. Jadi dipilih sesuai dengan tingkat satuan masing-masing. Yang calon peserta untuk SMP, pilih link untuk SMP.
Untuk SMA pilih link untuk SMA karena ada perbedaan soalnya. Ada yang angkat tangan, kadang saya tidak melihat yang angkat tangan, langsung saja bersuara Pak, langsung saja bersuara yang ingin bertanya. Saya tidak bisa memantau semua yang angkat tangan. Kalau ada yang ditanyakan langsung angkat bicara, apalagi tidak banyak dia bicara ini. Ya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri, orang tua dari Ananda Andi Ahmad Tentuaji dan Andi Hasan Palawaruka. Jadi dari Sopeng kayaknya Pak ya? Bagaimana sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa kita terpisah gitu karena kami tugas sekarang Ustaz di Bandung. Nah ini sifatnya sebenarnya bukan bertanya Ustaz, tapi mungkin mohon bantuannya nanti supaya proses wawancaranya itu kedua Ananda ini tidak bersamaan Ustaz, karena masing-masing kan kami harus dampingi itu, karena urutan namanya nomornya berdekatan 006 dan 007 gitu. Sekedar mengingatkan saja karena dua-duanya SMP menuju SMA insya Allah. Yang 07? 07 Andi Azam itu dari SD ke SMP. Oh, ada SD, ada SMP, ada SMA ya? Berarti kelompoknya beda. Kelompoknya beda. Iya, kelompoknya beda. Sekiranya sama kelompok. Iya, jadi nanti bisa diatur insya Allah. Terima kasih. Iya. Di nomor urutnya kan cuma berdasarkan, jangan dibandingkan dengan kelompok lain. Ya, jadi sesuai dengan yang di kelompok masing-masing. Di situ siapa yang paling atas? Ya. Iya. Itulah yang saya maksud, karena masing-masing berada di posisi atas, Ustaz. Jangan sampai waktunya bersama. Masing-masing di atas ya? Iya. Baik, iya. Insya Allah akan diatur. Nanti. Iya. Tinggal disampaikan ke masing-masing di grup. Karena pasti di dua kelompok juga ini. Karena satu SMP, satu SMA. Ya, harapannya kalau penguji dan ini habis ini guna bisa mendengarkan juga bisa membantu lah. Kasih banyak lah. Iya, insya Allah. Iya, ini walinya Pak bersama dengan Ananda atau pisah tempat? Bisa ya? Iya. Yang penting nanti bisa yang berpisah domisili ini bisa bersamaan kalau memungkinkan untuk telepon berapa orang di situ. Kalau tidak memungkinkan bisa diatur Anandanya dulu atau orang tuanya dulu. Oke, silakan yang lain kalau ada hal yang ingin tanyakan. Masih ada beberapa menit kesempatan kita di sini. Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, sepertinya jelas semua insya Allah. Mudah-mudahan bisa mengikuti semua nanti, semua tahapan-tahapan kita. Ini baru pembukaan. Ya, setelah pembukaan ini kita akan menuju ke tahap-tahap selanjutnya dari tes ini. Mulai dari tes tulis, ujian klik, ya mengklik-klik Mami nanti ini. Jadi sebaiknya nanti difasilitasi Ananda, ya bisa Android, kalau bisa laptop lebih bagus, dan dipastikan kuota memadai ya untuk tes kita ini, insya Allah. Waktu kita untuk tes ini, kalau kita melihat jadwalnya, waktu yang disiapkan untuk tes tulis ini 50 menit, ya ada 50 menit, baik untuk SMP maupun SMA, meskipun jumlah soalnya berbeda. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Demikian dari saya terkait dengan tanya jawab ini. Ya, semoga dimudahkan kita untuk mengikuti tes-tes selanjutnya, insya Allah. Kami persilakan kembali kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi Baik, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pembukaan.
Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah waridwan wal inayah. Kita tulis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.